Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai intro ya untuk pertemuan ini, jadi saya akan membahas tentang pengalaman membaca part 2. Intro dulu. Nah, kenapa saya membahas tentang ini lagi? Karena tadi malam saya sedikit cukup lagi kaget dengan pemberitaan bahwa Adnan Oktar atau Harun Yahya, beliau akan dipenjara dan dapat sanksi penjara selama 1075 tahun. Itu jumlah yang nggak sedikit gitu. Nah, kenapa saya membahas tentang beliau? Karena saya itu tumbuh besar menjadi seorang yang sangat-sangat menikmati karya-karya beliau. Apalagi dulu saya masih ingat waktu kecil, sepulang sekolah malam-malam, atau saya juga pernah bawa buku beliau mana-mana, baca buku beliau, menikmati kaset-kaset beliau yang jumlahnya banyak sekali. Nah, tapi saya juga tadi malam banyak orang yang di status WA yang memaki-maki beliau, yang menarasikan interpretasinya masing-masing dengan kalimat-kalimat yang kurang baik menurut saya. Nah, saya tidak membenarkan sama sekali perbuatan beliau, tapi saya juga tidak punya hak untuk membenci keseluruhan dari beliau. Jadi saya merasakan bahwa itu mungkin pilihan beliau, mungkin itu perbuatannya salah dan tidak sesuai dengan apa yang saya percayain, tapi hanya sekedar itu. Nah, saya ngulik-ngulik lagi, kenapa ya saya hanya sebatas itu? Perasaan saya tuh nggak bisa membenci beliau. Rupanya selain membaca karya-karya beliau, saya itu hidup di 3 lorong genre membaca yang berbeda dan saling melengkapi. Pertama, ya tadi saya membaca tentang karya-karyanya Mas Adnan Oktar, Mas Harun Yahya yang jumlahnya banyak sekali. Saya lihat kasetnya, saya membaca bukunya. Buku-buku itu mengajari saya untuk memandang bahwa alam semesta itu tidak pernah sederhana kelihatannya ya. Kalau misalnya kita memandangnya dengan ilmu, dengan hikmah bil Quran, kita akan banyak dapat hal-hal yang amazing, hal-hal yang hebat ya Allah itu. Kita kagum terhadap Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Itu yang saya dapat, perasaan yang saya dapat ketika membaca karya-karyanya Mas Adnan Oktar. Yang kedua, saya hidup di corong membaca dengan genre puisi atau sastra lah. Puisi, Gurindam 12, pantun, kemudian novel itu saya banyak sekali baca buku novel pada saat itu, buku-buku cerita, buku-buku cerpen tentang kisah-kisah kepahlawanan Melayu, Hang Jebat, Hang Nadim, Hang Tuah, kisah banyak pokoknya. Itu tentang karya sastra. Yang ketiga, saya itu membaca buku-buku yang sifatnya kerohanian, kayak misalnya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, sirah nabawiyahnya Rasulullah, perjalanan Rasulullah dari kecil dari sebelum beliau lahir sampai beliau meninggal dan setelahnya. Itu saya membaca 3 buku ini, 3 genre buku ini, dan 3 genre buku ini saling melengkapi rupanya. Nah, kenapa saya mengimajinasikan? Contohnya, kalau misalnya saya tidak membaca buku-bukunya Adnan Oktar, mungkin saya tidak punya kekaguman terhadap alam semesta seindah dan sebesar hari ini. Seperti itu. Yang kedua, seandainya misalnya saya itu tidak membaca buku-buku karya seni, karya sastra, buku-bukunya tentang Hang Nadim, Hang Jebat, tentang buku-bukunya Gurindam 12, tentang
novel-novel, mungkin saya tidak punya sensitivitas imajinasi yang luas. Nah, yang ketiga, seandainya kan saya tidak membaca Sirah Nabawiyah, membaca kisah-kisahnya Sunan Bonang, membaca kisah-kisahnya Sunan Kalijaga, mungkin saya juga hidup sebagai orang yang kagetan kalau misalnya ada satu hal gitu yang menurut saya tidak sependapat dengan saya, mungkin saya akan marah, mungkin saya akan menuangkan karya-karya seni saya dengan penuh kemarahan, dengan penuh kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan kepada sesama manusia misalnya. Jadi saya baru sadar bahwa oh, tiga genre itu saling melengkapi ya, dan itu terjadi natural sekali. Enggak, orang tua saya juga enggak ada oh kamu harus baca seperti ini, tidak. Tapi itu Allah mengarahkan aja ke sana. Jadi rupanya saya sekarang hari ini sadar bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu, gimana pun itu, kalau kita ikhlas, kalau kita menikmatin, kalau kita mencoba untuk mencari hikmahnya terus menerus, insya Allah pasti ada hikmahnya di situ. Itu yang saya dapat, dan itu ngena sekali tadi malam. Saya berpikir tadi malam, ya Allah, alhamdulillah, mungkin ini loh hikmahnya. Oh, rupanya kita itu dalam kisah Sunan Kalijaga, Sunan Bonang ya, kita itu nggak boleh loh membenci orang. Setiap orang itu juga berhak untuk berubah. Allah yang menerima taubat mereka. Petunjuk itu dari Allah. Jadi kita nggak punya hak prerogatif untuk memberi petunjuk. Mungkin jadi wasilahnya saja. Jadi teruslah menebar hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bijak, mencoba untuk ke arah itu terus menerus. Dan kalau misalnya teman mendapatkan kesalahan dari saya atau apa, mungkin kita bisa diskusikan, bisa diingatkan, bisa ditegur dan sebagainya. Oke, terima kasih nih dari saya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.